Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa dan juga diberikan kenikmatan berupa mendengar, melihat dan juga merasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Nurlina Rama, SPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Selamat pagi bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu karena pepatah orang tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Asti Dwi Yulianti dari Universitas Profesor Dr. Hamka, jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya akan menyampaikan suatu pidato yang akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Pidato yang akan saya sampaikan yaitu pidato yang berjudul Depresi Menghantui Remaja. Adakah yang tahu apa itu depresi? Mungkin sebagian besar sudah mengetahui apa itu depresi. Depresi sendiri dapat diartikan sebagai gangguan alam perasaan yang ditandai oleh penurunan efek atau mood, gangguan psikomotor, dan gangguan somatik. Depresi adalah suatu masa terjadinya gangguan fungsi manusia yang berhubungan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertaannya, termasuk perubahan pola tidur, dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, anhedonia, kelelahan, rasa putus asa dan tidak berdaya, serta pada tahap bunuh diri. Dari kasus depresi kali ini terjadi oleh siswa SMP 147 Cikarang yang melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 sekolahnya, yang sama sekali tidak diketahui oleh para pihak guru maupun teman-teman sekolahnya. Kejadian tersebut membuat siswa sekolah terkejut karena telah mendapati siswa SMP ini sudah tergeletak di lapangan sekolahnya. Motif siswa SMP yang berinisial SN ini diduga mengalami depresi atas tekanan pada lingkungannya. Depresi dan stres sering dianggap sama oleh kebanyakan orang, padahal keduanya memiliki perbedaan dari sisi kesehatan maupun penanganannya. Karena hampir setiap orang pernah mengalami stres, dan stres adalah hal yang wajar dan normal, dan justru baik bagi diri Anda dalam situasi tertentu. Ketika Anda sedang dilanda stres, misalnya karena tumpukan tugas-tugas yang diberikan para dosen, ataupun guru di sekolah, ataupun kampus, atau karena Anda sedang merencanakan kehidupan, Anda akan semakin terpicu untuk fokus pada masalah dan meningkatkan kinerja. Namun, perlu berhati-hati kalau sudah terlewat stres, Anda bisa terjadi menderita depresi. Bahkan pada beberapa kasus, depresi bisa muncul tanpa didahului oleh stres. Kalau stres biasanya dimulai dari rasa kewalahan akibat banyaknya tekanan dari luar dan dalam diri seseorang yang telah berlangsung cukup lama. Stres bisa didorong Anda untuk semakin bersemangat menghadapi tantangan, tapi juga bisa mematahkan semangat Anda. Ini karena setiap orang memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam menghadapi stres. Ketika Anda dilanda stres, tubuh Anda membaca adanya serangan atau ancaman. Berbeda dengan stres, depresi adalah sebuah penyakit mental yang berdampak buruk bagi suasana hati, perasaan, stamina, selera makan, pola tidur, dan tingkat konsentrasi penderitaannya. Depresi bukan tanda ketidakbahagiaan atau cacat psikiater. Depresi bukanlah keadaan yang wajar ditemui seperti stres atau panik. Orang yang terserang depresi biasanya akan merasa hilang semangat atau motivasi, terus-menerus merasa sedih, gagal, dan mudah lelah. Kondisi ini bisa berlangsung selama 6 bulan atau lebih bahkan. Maka orang yang menderita depresi biasanya jadi sulit menjalani kegiatan sehari-hari seperti bekerja, makan, bersosialisasi, berkuliah, belajar, atau berkendara secara normal. Stres merupakan respon diri karena adanya tekanan. Stres sendiri dibagi dalam stres hal kecil maupun stres dalam hal besar. Stres hal kecil berdampak sementara, biasanya seperti mahasiswa yang sedang melakukan ujian. Tetapi setelah ujiannya tuh berlangsung, stresnya pun juga akan hilang. Sedangkan kalau stres besar bisa terjadi karena putus asa atau putus cinta, di PHK oleh pekerjaan, dan dikeluarkan dari kampus. Nah, yang dapat mengarah ke depresi. Dan kalau depresi terjadi karena adanya gangguan mood, hilang harapan, minatnya pun juga hilang. Ada keinginan untuk bunuh diri, yang sudah melakukan perencanaan bunuh diri. Jadi bisa disimpulkan jika sudah terjadinya stres akut berkepanjangan, lebih mudah untuk terkena depresi. Itu yang diungkapkan oleh Rola Anmoza, SPSI, dalam wawancara di Beranda Jawa Post TV. Analisis dilakukan terlebih
terhadap 200.000 jawaban remaja pada 2005 hingga 2017. Para peneliti juga melihat data dari lebih dari 400.000 orang dewasa dari 2008 sampai 2017. Para peneliti menemukan tingkat depresi berat naik lebih dari 50% pada usia remaja dari 8,7% menjadi 13,2%. Pada usia 18 sampai 25 tahun, lebih dari 60%, dari 8,1% menjadi 13,2%. Pada usia di bawah 26 tahun, orang-orang yang berpikiran untuk bunuh diri meningkatkan hampir 50%, dari 7% menjadi 10,3%. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan juga meriset depresi pada 2018. Data riset kesehatan dasar 2018 mengungkapkan prevalensi depresi di Indonesia adalah 6% dari total penduduknya. Menurut Kemenkes, terjadi peningkatan proporsi gangguan jiwa cukup signifikan pada Riskesdas 2013, angkanya itu 1,7%, naik menjadi 7% kepada 2018. Namun ini bukan angka depresi, melainkan skizofrenia yang masuk kategori gangguan jiwa berat. Gejala-gejala umum yang sering dialami masyarakat antara lain merasa sedih, murung, atau kehilangan minat, mudah letih, tanpa alasan, sulit tidur, dan juga sering terbangun di malam hari, gangguan nafsu makan, terus perubahan berat badan, suka berkonsentrasi, dan yang paling parah rasa ingin bunuh diri. Jika tanda tersebut terjadi beberapa hari sampai beberapa minggu, sebaiknya segera dikonsultasikan. Penyembuhan depresi pun dapat melalui siapa saja, yaitu terapi keluarga, terutama terapi orang tua bagi yang masih memiliki orang tua, terapi psikologi, dan terapi jasmani. Terapi orang tua merupakan jalan terbaik untuk penyembuhan depresi yang diderita seseorang. Hubungan antara individu yang sehat dalam keluarga akan mampu memegang peranan penting dalam menentukan indikasi depresi tepat pada waktunya. Dukungan, dorongan, perhatian, dan komunikasi yang baik antar orang tua dan juga kepada anak juga dapat membantu penyembuhan depresi tersebut. Begitu pentingnya kita untuk menyadari gejala depresi yang dialami diri sendiri maupun kepada lingkungan kita. Mulai dari saat inilah sadarilah gejala apa yang diderita yang akan menyebabkan kita mengalami depresi. Karena jika kita menghiraukan gejala depresi yang dialami sejak dini, maka depresi yang ringan akan menjadi depresi yang berat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga para hadirin sekalian dapat menyadari gejala depresi yang terjadi pada diri sendiri maupun pada lingkungan sekitar, dan semoga pidato saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.